Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fun Maths. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sekarang kita akan membahas apa itu sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu sistem persamaan linier dua variabel, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persamaan linier dua variabel. Jadi, persamaan linier dua variabel itu merupakan persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya itu sama dengan 1. Untuk bentuk umum dari persamaan linier dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C. A dan B di sini merupakan koefisien. X dan Y itu merupakan variabel. Dan C merupakan konstanta. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu persamaan linier dua variabel, akan membantu kita untuk lebih mudah dalam memahami apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, sistem persamaan linier dua variabel itu merupakan dua persamaan linier dua variabel yang mempunyai hubungan antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Untuk bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C, kemudian PX plus QY sama dengan R. Karena seperti yang dijelaskan pada pengertiannya yaitu dua persamaan linier dua variabel. Maksudnya pada sistem persamaan linier dua variabel ini merupakan dua persamaan linier dua variabel. Jadi, sistem persamaan linier dua variabel ini terdiri dari dua persamaan linier dua variabel. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama yaitu metode eliminasi, kemudian yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode gabungan. Metode gabungan di sini merupakan metode gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Kemudian yang keempat metode grafik. Lanjut kita masuk ke contoh soal. Soalnya persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 3y sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 2x dikurang 3y sama dengan 7. Pada contoh ini kita akan menggunakan metode substitusi. Langkah-langkah pengerjaannya yaitu langkah pertama mengubah bentuk dari kedua persamaan ini. Pilih salah satu ya. Bentuk diubah bentuknya menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Bebas mau pilih persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Di sini kita akan mengubah bentuk persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama kan 3x ditambah 3y sama dengan 3. Caranya yaitu kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. Kedua ruasnya itu kita bagi 3 sehingga menjadi x ditambah y sama dengan 1. Nah, itu kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian, untuk menjadikannya x sama dengan, berarti y-nya kita pindah ruaskan. Sehingga menjadi x sama dengan 1 min y. Nah, x sama dengan 1 min y ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan yang keempat ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi kan 2x dikurang 3y sama dengan 7. Sehingga untuk x-nya kita ganti dengan yang x sama dengan 1 min y. Sehingga 2 dikali 1 min y dikurang 3y sama dengan 7. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali min y sama dengan min 2y. Sehingga 2 dikurang 2y dikurang 3y sama dengan 7. Selanjutnya kita kurangkan yang memiliki variabel y, yaitu
min 2y dikurang 3y. Min 2y dikurang 3y sama dengan min 5y. Jadi 2 min 5y sama dengan 7. Nah, untuk 2 yang ada di ruas kiri itu kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 5y sama dengan 7 dikurang 2. Sehingga min 5y sama dengan 5. Min 5y itu kita pindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi y sama dengan 5 dibagi min 5 sehingga y sama dengan min 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai y pada persamaan yang keempat. Untuk persamaan yang keempat tadi kan x sama dengan 1 min y. Sehingga x sama dengan 1 dikurang y-nya tadi kan min 1. Jadi 1 dikurang min 1. X sama dengan 1 ditambah 1. Kenapa 1 ditambah 1? Karena min ketemu min itu jadinya plus, sehingga 1 ditambah 1. Jadi X sama dengan 2. Nilai X-nya itu sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan min 1. Nah, untuk membuktikan apakah nilai X dan Y ini sudah benar atau belum, kita bisa melakukannya dengan cara mensubstitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 tadi kan 3x ditambah 3y sama dengan 3. Apakah benar ini hasilnya 3? Jadi kita substitusikan nilai x dan y tadi ke persamaan yang pertama ini. Jadi 3 dikali x-nya kan 2. Jadi 3 dikali 2 ditambah 3 dikali y-nya min 1. 3 kali min 1 sama dengan 6 dikurang 3. Itu hasilnya sama dengan 3. Berarti ini benar gitu. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu kan 2x dikurang 3y sama dengan 7. Berarti 2 dikali 2 dikurang 3 dikali min 1. Sehingga 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini juga benar, berarti nilai x dan y ini sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi pertidaksamaan linier dua variabel itu merupakan pertidaksamaan yang memuat dua variabel dan pangkat tertinggi variabelnya itu 1. Kemudian yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel yaitu kumpulan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier yang masing-masing melibatkan dua variabel dan memiliki tanda pertidaksamaan. Adapun lambang dari pertidaksamaan linier yaitu lebih kecil dari, kemudian lebih besar dari, kemudian ada lebih kecil dari atau sama dengan, kemudian lebih besar dari atau sama dengan. Nah, untuk bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yaitu AX ditambah BY lebih besar dari atau sama dengan C. Kemudian PX ditambah QY lebih kecil dari atau sama dengan R. Nah, untuk lambangnya itu tidak harus lebih kecil dari atau sama dengan ataupun lebih besar dari atau sama dengan, bisa juga menggunakan lebih kecil dari, kemudian lebih besar dari, bebas. Jadi tidak menentu harus selalu dengan lambang yang dicontohkan pada bentuk umum ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier berikut. 5x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan 15, kemudian 3x ditambah 4y lebih kecil atau sama dengan 12. Jadi, pada sistem pertidaksamaan linier itu berbeda dengan sistem persamaan linier. Kalau sistem persamaan linier kan ada 4 metode yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soalnya. Tapi kalau di sistem pertidaksamaan linier itu hanya ada satu metode, yaitu metode grafik. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya itu yang pertama kita harus menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi awalnya kan itu bentuk pertidaksamaan itu kan tandanya ada lebih dari, kurang dari kayak gitu kan. Jadi ini kita ganti seperti bentuk persamaan. Sehingga untuk yang pertama kan 5x ditambah 3y kecil dari atau sama dengan 15. Nah, kita rubah menjadi 5x ditambah 3y sama dengan 15.
Untuk menentukan titik potongnya agar lebih mudah, kita buat tabel. Di kolom pertama itu ada X, Y, kemudian X, Y. Nah, pertama ketika X-nya kita ganti dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Kenapa bisa Y sama dengan 5? Karena 3 itu kita pindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5, maka Y sama dengan 5. Jadi untuk titik potongnya yaitu 0,5. Kemudian ketika Y-nya yang kita ganti menjadi 0, maka X-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 15 dibagi 5 sehingga X sama dengan 3. Jadi untuk titiknya yaitu 3,0. Nah, untuk selanjutnya yang 3X ditambah 4Y lebih kecil atau sama dengan 12 itu kita ganti juga menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, ketika X-nya kita ganti menjadi 0, maka Y sama dengan 3. Karena 4 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Jadi titiknya 0,3. Nah, ketika Y-nya kita ganti menjadi 0 sehingga X-nya sama dengan 4, jadi titiknya 4,0. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing pertidasamaan, maka kita gambarkan grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Untuk pertidasamaan yang pertama, kita dapatkan titik 0,5, di mana X-nya 0 dan Y-nya 5. Kemudian titik yang kedua 3,0, di mana X-nya 3 dan Y-nya 0. Nah, setelah kita gambarkan titiknya, kemudian kita tarik garis. Selanjutnya, kita perhatikan tanda pertidasamaannya. Di sini menggunakan tanda pertidasamaan lebih kecil dari atau sama dengan. Maka, untuk daerah arsirannya itu arahnya ke dalam, ke arah kiri. Nah, jangan diabaikan untuk yang X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti untuk daerah arsirannya tidak boleh melewati garis ini. Kemudian untuk pertidasamaan yang kedua kita dapatkan titiknya 0,3, di mana X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian 4,0, di mana X-nya 4, Y-nya 0. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis dan perhatikan lagi tanda pertidasamaannya. Di sini masih sama seperti yang pertama tadi, yaitu menggunakan tanda pertidasamaan lebih kecil dari atau sama dengan. Sehingga untuk daerah arsirannya itu ke dalam, ke kiri. Dan untuk batasnya itu masih sama, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Maka untuk arsirannya itu tidak boleh melebihi garis ini. Maka untuk daerah himpunan penyelesaiannya yaitu yang diarsir sebanyak 2 kali, yaitu yang ini. Sekian materi kita kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.